Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Semakal. Makalah yang ke-24. Berkata Ibnu Abbas, maksudnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tentang firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 124. Ada di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ya. Itu ada di situ jamaah. Dan ingatlah ketika Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu Nabi Ibrahim menunaikannya. Apa yang dimaksud dengan diuji beberapa kalimat? Nah, ini maksudnya apa? Kalimat ini perintah. Diuji Allah dengan beberapa perintah. Apa maksudnya ini? Kata Abdullah bin Abbas, tafsirnya adalah ada 10 macam sunat. Sunat ni jalan agama. Jamaah. Ada 10 macam jalan agama. Kalau bahasa kita mudahnya ada 10 macam perintah sunat. Ya. Sunat, sunnah sama. Sunat, sunnah sama artinya. Jamaah. Cuma di masyarakat kita yang agak keliru sikit antara sunat dengan khitan. Khitan tu memotong kulit kepala kelamin laki-laki, khitan jamaah. Tapi bahasa kita jadinya sunat. Sebetulnya tak juga salah sebab khitan itu bahagian dari perintah agama, sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Sunnah artinya kebiasaan. Dan hukumnya laki-laki, perempuan wajib dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, laki-laki, perempuan wajib. Ya. Tak keliru kali juga. Ya. Mana dia? 5 di kepala, 5 di badan. Adapun 5 di kepala iaitu menyikat gigi. Sikat gigi jamaah. Ya. Nomor 1 menyikat gigi. Prinsipnya menyikat gigi. Dah. Itu dia jamaah. Mau pakai apa? Saya pakai odol cara kita. Pakai. Mau pakai apa? Saya pakai siwak. Langsung benda siwaknya. Sila. Saya pakai siwak tapi sudah diproduksi orang tu jadi macam odol. Pakai. Oh, saya pakai pasir. Pasir sungai. Jamaah. Bersih tu. Pasir sungai yang bersih tu jamaah. Ya. Pakai. Oh, saya pakai garam aja. Pakai. Prinsipnya sikat gigi. Semua dapat pahala? Dapat pahala. Tinggal nanti kita perhatikan mana yang paling cocok dengan kita. Saya kalau pakai yang siwak tu enggak kuat gigi saya. Tapi kalau pakai garam saja, ada. Itu nomor 2. Jadi semuanya benar. Tapi saya paling cocok. Kemudian paling sehat. Jamaah. Mana yang paling sehat? Jadi semua benar. Karena semuanya judulnya sikat gigi. Gosok gigi cara kita. Kemudian yang paling cocok. Yang paling sehat.
Jamaah. Baru nanti yang paling dekat dengan yang dibuat Rasulullah. Ini bukan urut-urutan nih jamaah. Tentulah yang paling dekat dengan Rasulullah lebih tinggi nilainya. Ini bukan urut-urutan. Yang paling dekat dengan Rasulullah tentu adalah kayu sugi itu. Jamaah. Ini paling dekat. Nah, itu yang paling cocok dengan Rasulullah. Kan? Yang paling dekat dengan Rasulullah, kayu sugi itu dibuat jadi macam odol. Jamaah. Kan? Bisa seperti itu. Dan janganlah kita memandang lebih rendah saudara kita yang lain yang mereka menyikat giginya mungkin pakai odol. Ini tak ikut sunnah Rasulullah ini. Saya lah yang paling ikut sunnah Rasulullah. Pakai siwak, tengok. Tak boleh gitu. Jamaah. Mana-mana sila. Tapi tentulah nanti masing-masing pahalanya berbeda. Jamaah. Tapi prinsipnya adalah sikat gigi. Kemudian apa lagi? Berkumur-kumur. Ini kalau dalam wudu, dalam kaitan dengan wudu, ini sunat wudu. Jamaah. Dalam kaitan bukan sunat wudu, masuk untuk membersihkan mulut. Memasukkan air ke hidung, ini pun sehat jamaah. Ini sehat. Cuma salah kita dalam berwudu, memasukkan air ke hidung ni, kita hirup dia sampai ke atas, pedih itu. Sedangkan sunat wudu cukup sampai ni, apa ni namanya ni? Yang kembang hidung kita ni jamaah. Sini aja lah, batas sampai sini aja udah. Nah, ini tarik ke atas, pedih lah. Masa beragama buat pedih? Tak ada. Agama ni buat mudah. Agama ni buat senang. Jamaah. Agama ni buat mudah, buat senang. Jadi cukup sekedar itu. Itu membersihkan. Selain bulu-bulu hidung. Bulu-bulu hidung ini membersihkan nih. Bulu-bulu hidung ini menahan benda kotor. Bulu-bulu hidung menahan benda kotor. Tambah air. Ya. Dalam kaitan dengan wudu, dia sunat wudu. Dalam kaitan dengan kebersihan, dia kebersihan. 3, 4, memotong kumis. Jamaah ya. Ini memotong kumis. Kalau payah potong kumis, cukur kumis. Kemudian cukur rambut. Ini masuk sunnah Rasulullah juga ya. Tetapi perkara cukur rambut ini, model rambut. Jamaah ya, sahabat-sahabat Rasulullah itu rambutnya panjang. Rasulullah pun diriwayatkan panjang rambut beliau. Cuma di Indonesia ini rambut panjang dianggap enggak sopan. Jamaah ya, padahal koruptor itu rambutnya pendek-pendek. Mana ada yang panjang-panjang? Jawab dulu. Yang disaksikan di televisi kita tak tahulah. Kenyataan orang kita enggak jumpa langsung. Yang kita tengok di televisi, yang anak-anak sekarang tengok internet, ada koruptor gondrong? Tak ada. Tapi kalau kita nengok orang gondrong, rasa macam sepele aja. Kalau nengok orang rambut pendek, pakaian necis, naik mobil, kita hormati. Hormati. Padahal koruptor. Alah. Apa kita ini? Inilah masyarakat ni dia mau. Tapi kan kalau gondrong, enggak sopan. Lah kalau rapi dia, apa masalahnya mau? Masyarakat ni susah. Ya ini kadang pola pikir di masyarakat ni susah kali jamaah ya. Ada cukur rambut, buat rapi-rapi. Ya. Gondrong boleh. Ada macam-macam, tak ada salah. Nanti orang akan bantah. Kalau rambut laki-laki panjang, berarti menyerupai perempuan. Awak tanya, kapan rupanya kita tahu rambut perempuan panjang? Sedangkan rambut perempuan wajib ditutup, tutup aurat. Gimana itu? Ya mah. Kan? Jadi tak ada serupa-serupa orang dia tutup aurat. Berarti nampak-nampak ni, berdosa lah buka aurat. Ya mah. Kan?
Adapun 5 yang di badan iaitu mencabut bulu ketiak. Sakitnya ni ya. Bulu ketiak cabut. Kalau cabut sakit, cukur. Jamaah. Itu sunnah. Memotong kuku. Ada 2 cara motong kuku tu jamaah. Tapi yang saya terangkan yang mudah saja. Yang mudah. Dari tangan kanan, jari telunjuk. Tangan kanan, jari telunjuk. Jari tengah, jari manis, jari kelingking. Baru jari kiri. Kelingking, manis, tengah, telunjuk, ibu jari kiri, jempol kiri, baru jempol kanan. Putar dia. Potong kuku. Saya tak mau pakai gitu-gitulah. Penting potong. Dah dapat pahala. Dapat pahala. Pahala memotong kuku. Apalagi hari Jumat. Tapi dengan cara tadi, lebih lagi pahala dia. Mencukur bulu kemaluan. Itu ya. Berkhitan. Beristinja. Jamaah ya. Ini ada syair. Tamat mudun. Wastinsyakun wa qasun li syaribin dan seterusnya. Itu tak kita baca lagi jamaah ya. Syairnya pun terjemahnya tak kita baca lagi. Demi hematkan waktu. Karena itu juga itu. Berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, memotong kumis, senantiasa menyikat gigi, teruslah memotong rambut, berkhitan, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan jangan lupa beristinja dan memotong kuku. Ini semua hukumnya sunat. Tapi kalau dalam kaitan dengan sembahyang, beristinja hukumnya wajib. Jamaah, beristinja hukumnya karena mensucikan diri dari najis. Ya, dalam dalam kaitan dengan sembahyang. Dalam kaitannya hari-hari, istinja itu sunat. Dalam pengertian membersihkan diri. Jamaah. Tapi kalau kita buang air kecil, tidak istinja. Nanti kalau mau sembahyang, wajib istinja. Jamaah. Jadi kalau pakaian dalam kita kena air seni kita, air kencing kita, ya wajiblah disucikan. Jamaah. Ini harap dipahamkan ya. Bab yang makalah yang ke-25. Makalah yang ke-25 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, siapa saja yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sekali saja, maka Allah bersolawat untuknya 10 kali. Dan siapa saja yang mencaci Nabi Muhammad SAW sekali, maka Allah mencacinya 10 kali. Tidakkah kau perhatikan firman Allah Ta'ala kepada Walid bin Mughirah ketika dia mencaci Nabi Muhammad SAW? Sekali saja Allah mencacinya 10 kali dalam firman Allah berikut ini. Ini surat Al-Qalam. Ayat 15-18. Jamaah gini ya, saya ngajak kita supaya terbuka fikiran. Sedangkan di masa Nabi, langsung berhadap-hadapan dengan Nabi, lihat tindak tanduk Nabi, orang masih mencaci. Ini supaya kita ini jangan cepat naik emosi gitu. Di masa Nabi, dia jumpa dengan Nabi, langsung di hadapan Nabi, dia tahu Nabi bagaimana, pun masih mencaci Nabi. Apalagi zaman sekarang. Bukan berarti kita membenarkan orang mencaci Nabi. Maksud saya, jangan cepat, biasa, jamaah. Mau kita enggak dicaci? Saya tidak ke Nabi, ke kita. Mau kita enggak dicaci orang? Aman hidup kita aja, enggak dicaci orang. Enggak ada fitnah kita, enggak ada. Malah biasa orang nengok kita. Cemana caranya? Jadi pelaku maksiat. Di masyarakat yang enggak disukai sekarang nih, yang rajin ibadat atau pelaku maksiat. Jangan. Kenyataan, bukan secara agama. Jangan. Malah pelaku maksiat sekarang dihormati tak? Tengok lebih hormat mana orang sekarang, sama pelaku maksiat atau yang rajin sholat?
Mungkin tidaklah merata di semua tempat di muka bumi ini. Tidak, ada di sebagian tempat jamaah. Jadi kalau kita tak mau difitnah orang, tak mau diapai orang, jadi pelaku maksiat. Jamaah. Ada pernah difitnah orang yang tak solat sekarang nih? Tak solat. Ada? Mana ada? Ada jamaah. Ada. Tapi coba nanti rajin ngaji. Dah sok mualimah dia. Dah sok ustad dia sekarang. Tak mau lagi gaul-gaul sama awak. Tengok jemaah. Apa maksud saya? Jadi Rasulullah itu wajar dicaci maki orang sebab dia orang baik. Bukan berarti saya bilang benar mencaci maki. Agama kita terhadap hewan pun tak boleh kita caci maki. Hewan, enggak boleh kita maki. Apa lagi? Rasulullah. Maksud saya begitulah orang. Baik pun salah. Jadi Walid bin Mughirah ini dimakinya Rasulullah, dicacinya Rasulullah. Backing Rasulullah, Allah Ta'ala langsung keluar surat Al-Qalam. Ayat 15 sampai 18. Dah kalau Allah dah langsung turun tangan, apa lagi jemaah? Mau apa lagi? Kalau dah Allah langsung turun tangan, tengok nih, murka Allah Ta'ala. Kita baca. Wala tuti' kulla hallafin. Jangan kau patuhi setiap orang yang gemar bersumpah. Satu, murka Allah. Kita pun jangan suka sumpah-sumpah. Yang jualan-jualan jangan suka sumpah. Ya, demi Allah nih Pak, baru buka dasar nih. Tak usah. Jual aja elok-elok. Muka cerah-cerah. Jual bagus-bagus jamaah. Satu, dua. Mahin. Lagi hina buruk pengaturannya. Maksud pengaturannya hidupnya itu hina buruk secara agama lah. Dua, hammazin, tukang gibah, tukang gosip. Empat, masyain binamim, berjalan ke sana kemari. Apa kerja dia? Namim, melaga orang. Melaga orang ni tentu negatif lah untuk berkelahi jamaah ya. 4, 5 manna'ilil khairi, enggan berbuat baik. Maksudnya menghalangi orang masuk ke dalam agama Islam. Ini si Walid bin Mughirah ni, dilarangnya orang masuk Islam. Ya, kalau kita tidak, tapi mungkin kita larang orang buat baik. Mungkin, itu jangan. 6. Mu'tadin, merugikan orang lain. Jangan jamaah. Ya, jangan merugikan orang lain. 7. Asim, melampau dalam berbuat dosa. Maksudnya berbuat dosa. Itu tak boleh. Lebih lagi asim. Arti asimnya asyik dosa aja dia buat jamaah. 7. 8. Utullin, sombong. Ini saya sudah terangkan. Saya tak ulang-ulang lagi jamaah. Sombong tu apa? Sudah saya bagi tahu juga. Ya. Ba'da zalika, sekalian bersama yang 8 itu, zanim, terkenal kejahatannya karena mengaku anak seseorang padahal bukan. Walid mengaku dia anak Mughirah, padahal dia anak seorang penggembala yang berzina. Dia ngaku anak orang, padahal bukan. Kita pun kalau ngangkat anak orang, jangan binnya bin kita. Tak boleh. Tetap bin ayah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Udu'u di abaihim. Panggillah sesuai dengan nama ayah-ayah mereka. Tak boleh pakai bin kita. Jemaah. Kalau tak tahu siapa binnya, usah pakai bin. Kalau harus juga pakai bin, itulah guru-guru kita ajarkan dulu. Gantikan dengan bin Abdullah. Tak boleh. Ya, bin kita itu tak boleh. An kana zamadin wa banin. Karena dia si Walid mempunyai banyak harta dan anak. Ya.
Pernyataan ini terkait dengan sifat yang sudah disebutkan bahawa dia walid menolak ayat Tuhan dan sombong karena banyak harta dan anak. Atau terkait dengan perintah, jangan engkau mematuhi orang yang telah disebutkan. Nah, ini kata guru-guru kita, kata ulama, jangan. Jadi bukan hanya walid saja ini jemaah. Orang-orang yang sifatnya 9 sudah disebutkan, nanti satu lagi. Jangan kau mematuhi orang yang telah disebutkan karena banyak hartanya dan anaknya. Adalah walid memiliki 9.000 mithqal perak dan 10 orang anak. Jemaah. Ya. 10 apa lagi? Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan ayat-ayat kami, dia berkata, ini adalah dongeng orang-orang dahulu saja. Pernah dengar kalimat, mudah-mudahan sekarang tak ada lagi jamaah. Pernah dengar kalimat, ya puasa hari ini, puasa, tipu-tipu orang Arab aja. Pernah dengar? Sekarang tak ada lagi. Tak tahulah kalau masih ada jamaah. Mungkin seluruh tipu-tipu orang Arab. Ini kalau serius dia bilang kayak gini, diproses oleh mahkamah, diperiksa dengan serius, nanti bisa aja mahkamah memutuskan dia murtad. Ini syariat Allah, tak ada hubungan dengan orang Arab. Apa buktinya? Tak semua orang Arab beragama Islam sampai sekarang. Di Arab Saudi. Jangan dikira di Arab Saudi orang Arab semua beragama Islam. Walau dia pakai serban, pakai parfum, pakai siwak. Siwak ni belum Rasulullah ada sebagai Rasul, sudah orang Arab pakai. Jamaah, jangan dikira orang Arab tak pandai bilang Assalamualaikum, Masya Allah, la ilaha illallah. Padahal dia non-Muslim. Kalaulah ini Islam ni orang Arab, berarti semua orang Arab Islam. Apakah Arab Saudi, apakah Oman, apakah Bahrain, apakah mana-mana lah jamaah. Atau yang diarabkan seperti Mesir. Berarti semua Islam. Nyata tidak. Menunjukkan bahwa ini bukan ajaran orang Arab. Ini ajaran Islam. Jangan bilang Al-Quran ini dongeng-dongeng. Ngajilah Anda sebagai ahli Al-Quran. Di muka bumi ini ada ahli-ahli Al-Quran walau non-Muslim. Mereka pun meyakini Al-Quran itu bukan perkataan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu perkataan Allah, bukan perkataan Rasulullah Muhammad SAW. Cuma disampaikan kepada kita melalui lisan Rasulullah. Jamaah. Ini salah, jangan bilang yang lain-lain. Al-Quran itu firman Allah, ucapan Allah Ta'ala. Nah, orang-orang seperti ini jangan diikut. Jamaah, ada 10 nih udah, jangan diikut. Jamaah, kita ikut orang yang baik-baik saja. Ya, baik. Dia mendustakan Al-Quran. Si Walid bin Mughirah ini. Dia menisbatkan diri dia kepada Mughirah. Padahal dia bukan anak Mughirah. Jamaah, dia mendustakan Al-Quran. Kalau saya tanya kita mendustakan Al-Quran? Tidak, kita imani. Cuma perbuatan kita terkesan mendustakan Al-Quran. Al-Quran suruh jujur, kita nipu. Al-Quran suruh solat, kita tak solat. Al-Quran suruh kita zakat, kita tak zakat. Al-Quran suruh kita haji, kita tak haji. Al-Quran suruh puasa, kita tak puasa. Al-Quran suruh sesama manusia, bukan sesama Muslim saja. Sesama manusia berbaik-baik. Kita jangankan sesama manusia, sesama Muslim berburuk-buruk. Kesan. Jangan silap cakapku. Kesannya kita pun mendustakan Al-Quran dalam perbuatan. Tapi kalau ditanya takkan. Walau dia tak solat, tak puasa, tak zakat, tak haji, minum khamar, main judi, pasti dia menolak kalau dikatakan mendustakan Al-Quran. Tidak jamaah. Kita ini walau perbuatan saya, perbuatan kita, perbuatan orang Muslim lain belum sepenuhnya mencerminkan Al-Quran, tak ada yang mendustakan Al-Quran. Cuma perbuatan kita. Ini yang harus diperbaiki terus. Baik ya. Makalah yang ke-26.
Nah, makalah yang ke-26 jemaah. Dari Syekh Syaqiq Al-Balkhi bercerita bahawa Syekh Ibrahim bin Adham berjalan-jalan di pasar kota Basrah. Pasar cara kita pajak. Berjalan-jalan di pajak. Jadi ulama pun pergi ke pajak. Nah, jangan heran. Jamaah ulama pergi ke pajak. Tapi kalau ulama pergi ke tempat disko, ngeri juga lawak ya. Nah, tapi kalau tempat disko tu baru tutup, pas ceramah pertama kali, tak apa-apa juga. Tempat disko dah ditutup. Bersih semua. Cuma acara pertama pengajian. Kan mulut masyarakat tetap bilang, pengajiannya di tempat disko. Tapi kan tak apa, orang ini bukan mau berdisko. Memang mau udah ditutup dia. Udah ditutup. Mau dijadikan tempat pengajian. Ini baru pertama. Tak ada masalah jamaah. Ya. Jadi Syekh Syaqiq Al-Balkhi cerita. Syekh Ibrahim bin Adham jalan-jalan di pajak kota Basrah. Kemudian masyarakat mengerumuninya dan bertanya tentang firman Allah. Ini saya bagi tahu kepada kita semua. Jumpa orang alim, korek ilmunya. Jangan cerita yang lain. Tanya aja hukum-hukum terus jamaah tentang agama. Tanya terus. Nanti jumpa orang alim nanyanya yang lain-lain. Jamaah rugi kita. Orang alim ini dia bukan mewariskan ilmunya. Ilmu tak bisa diwariskan. Meninggal dia. Terbawalah nanti jamaah. Ya. Jangan masa ini yang lebih-lebih tua dari saya lah. Jangan masa kita, masa saya jamaah. Waktu remaja-remaja banyak orang alim Medan ini. Si ngaji lagi awak. Sekarang mana? Apalagi masa kita yang lebih-lebih tua dari saya. Jadi kalau dia meninggal, terbawa sama dia. Kalau harta, wariskan. Ini begitu. Jadi kalau jumpa orang alim, agama tanya. Agama. Tanya terus jamaah. Masyarakat mengerumuni Syekh Ibrahim bin Adham terkait firman Allah surat 40 ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku pasti ku penuhi. Kata masyarakat, kami sudah lama berdoa tapi tidak dipenuhi juga. Artinya tak dikabulkan Allah. Apa masalah ini? Kok tak kabul-kabul? Menjawab Syekh Ibrahim bin Adham. Wahai orang Basrah, sesungguhnya sudah mati hati kalian. Itulah maka doa tidak kabul. Hati sudah mati. Handphonenya harga mahal. Mahal kali jamaah. Tapi IC dalamnya sudah rusak. Tak bisa pakai lagi. Dia tinggal 2 saja jamaah. Dipajang. Dipajang. Atau dijual bekas. Tentu harganya murah. Atau belakangan saya nonton di internet jamaah. Ada pula sekarang membingkai handphone bekas. Jadi handphone bekas ditaruhnya di macam foto tu jamaah. Macam foto dibuatnya, disusunnya, dibuat bingkai cantik, dijual, laku pula. Hebat cara manusia berfikirnya memang. Handphone bekas. Ditatanya, entah mungkin di atas entah macam triplek gitu jam. Pokoknya ditata rapi. Tata rapi, dikasih bingkai, jual. Jadi macam kesan klasik. Hebat ini saya pikir. Itu handphone rusak. Kalau hati itu dah tak bisa pakai, macam mana lagi? Jadi doa kalian tak kabul sebab hati mati. Apa sebab hati mati? Sebab 10 perkara. Sehingga maka betapa dipenuhi permintaan kalian. Yang pertama, 1. Kalian mengenal Allah sebagai pencipta dan pemberi rezeki. Tetapi tidak kalian penuhi haknya dengan mengabdi kepadanya seperti yang diperintahkannya kepada kalian. Itu nomor 1. Kalian yakin Allah pencipta, kalian yakin Allah pemberi rezeki, tapi kalian tidak mengabdi seperti yang Allah perintahkan. Macam mana? Ya, nomor 1 kita ciptaan Allah. Kita diberi Allah rezeki. Nomor 2, kita perlu kepada Allah. Dalam doa kita itu kan kita perlu. Macam mana kita dipenuhi Allah? Padahal nomor 3, yang Allah perintahkan kita tak penuhi.
Jamaah, hati-hati. Jadi sebab hati kalian mati, kalian tak pernah perintah Allah. Nomor 2. Tapi awak sembahyang. Sembahyangnya tak pernah perintah Allah. Bukan karena perintah Allah dia penuhi sembahyang. Jadi jamaah. Dia sembahyang tu mungkin karena supaya segan orang, supaya hormat orang. Teruskan dengan sembahyang. Contoh dengan sembahyang. Yang mirip sembahyang. Ya, contoh lainlah jamaah. Tak zakat, tak puasa, tak sedekah, tak haji, tak cara sekarang, tak umrah, tak baca Quran, tak wirid. Bukan lagi karena Allah. Tapi karena cemana lagi, cemana lagi. Itu deh. Maka doa payah kabul. Saya tak bilang tak kabul malahan. Payah saja. Nomor 2, kalian membaca dan kedua kalian membaca kitab Allah. Tetapi tidak kalian amalkan isinya. Tengok tu. Tengok. Kalian baca Al-Quran, tak kalian amalkan isinya. Al-Quran suruh jujur, kalian nyogok. Al-Quran suruh baik, kalian buruk. Apa lagi? 3, kalian mengaku musuh iblis, tetapi kalian ikuti perintahnya. Perintah iblis awak ikut. Itu maka ada istilah masyarakat kesetanan, ada? Itu kan. Kan belum pernah kita dengar iblis kemanusiaan atau keorangan. Kesetanan. Gimana? Kita ikuti iblis tadi. Kita ikuti syaitan tadi. Begini kata syaitan kita ikuti. Nauzubillah. Maka doa tak kabul. Kan? 4 ya. 5. 3 tadi ya. Yang keempat. Kalian mengakui mencintai Rasulullah. Tetapi kalian meninggalkan amalan dan sunnahnya. Atau jalannya. Jalan Rasulullah tidak kalian ikuti. Bahwa ada khilafiyah fikih itu bukan berarti kita tak ikut sunnah Rasulullah. Jamaah ya. Seperti yang santur-santur tapi sekarang dah tak ada. Bolehkah sekarang dah reda? Khilafiyah fikih. Satu mengatakan kunut sunat, satu mengatakan tidak. Kalau yang sunnah, kalau yang kunut berarti tak ikut sunnah Rasulullah. Tidak, itu khilafiyah fikih jamaah. Sunnah Rasulullah ini utamanya dalam akhlak. Itu yang kita tak ikuti jamaah. Kan? Nah, masyarakat kita ni, ya, utamanya jangan lupa hadis Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus Allah untuk sempurnakan akhlak manusia, utama dalam akhlak. Yang saya mudah contoh macam kereta lah jemaah. Misal nampak kereta kita ada kotor-kotor tahap apa salah kita tepiskan sikit. Kita masuk kereta tempat kawan kita itu kita tahu ada kotor-kotor, kita tepiskan sikit supaya jangan kotor. Jamaah, kita masuk tadi selop sebahagian kita tengok satu di utara, satu di selatan. Jamaah. Kita rapatkan balik. Tapi tak mau kita. Akhlak-akhlak seperti ini kita tak mengerti lagi saya jamaah. Ya, macam kurang dah perhatian kita. Padahal Rasulullah tak ajarkan itu. Utama dalam akhlak. Maka doa tak kabul. 5, kalian mengaku mencintai surga tetapi tidak mengamalkan amalan yang menyampaikan kalian ke surga. Ini jemaah. Ya. 6, kalian mengakui takut neraka tetapi kalian tidak berhenti berbuat dosa yang memasukkan kalian ke dalam neraka. Ini hati-hati jemaah. 7, kalian mengaku, maksudnya meyakini bahwasanya mati itu benar adanya. Pasti terjadi, tetapi kalian tidak menyiapkan bekalnya dengan mengerjakan amal soleh. Ada aja mah. Ingat ya, kita udah lama nih jamaah dari awal kita sampaikan. Apa saja yang tidak menjadi kawan kita di akhirat itu disebut dunia. Dan saya sudah bagi tahukan amal soleh itu apa. Saya sudah bagi tahukan jamaah. Asalkan hasilkan pahala. Dan ibadah ada 2. Ibadah mahdah, ibadah gairu mahdah. Ini hati-hati nih. Ya, ini ujung-ujung. Alhamdulillah semua dah kita terangkan di awal-awal. 8. Kalian sibuk mengurus aib orang lain dengan menggibahnya. Tetapi kalian tidak memedulikan, bukan memerduli ya, mempedulikan aib kalian sendiri dengan berusaha membersihkannya. Pintar kali orang tua kita zaman dulu. Semut seberang lautan nampak.
Gajah di pelupuk mata, tak nampak. Jemaah. Hebat orang tua-tua kita dulu. Itu dari agama tu jemaah. Aib orang tahu kali apa? Tahu kali. Aib awak, aku apalah kurang aku ya? Tak tahu dia. Tapi aib orang, tahu. Macam mana kita masuk surga? Betul yang Bapak bilang tu Pak. Kawan saya kayak gitulah orangnya. Sama kau buka aib dia, udah berarti kau. Sama aja. Jemaah, jangan urus aib orang. Yang kita urus orang itu adalah, ya, aib orang jangan urus. Yang kita urus orang itu adalah membantu dia jadi baik. Itu yang kita urus. Baik batin dia, baik zahir dia. Itu yang kita urus. Baik batin dia, contoh. Dia belum mau sembahyang. Kita dakwahi dengan cara kita dan sesuai dengan dia lah jemaah. Supaya sembahyang itu baikkan batin. Baikkan zahir. Bantu hidup dia yang bisa kita bantu. Tapi ini pun dah saya terangkan jemaah. Ya. Orang sekarang ni ngeri-ngeri. Prinsipnya kita tetap berbuat baik. Tapi mau berhati-hati. Dan kaitan dengan aib orang tadi begitu. Jadi, bolehkah kita campur urusan orang? Boleh. Dalam rangka memperbaiki batin dia, membantu kehidupan dia. Bukan mengurus aib dia. Ya, ini mau hati-hati jemaah. Berapa dah? 8, 9. Kalian makan rezeki Allah tetapi kalian tidak bersyukur kepadanya. Syukur hamba kepada Allah Ta'ala dengan cara memujinya, menyebut kebaikannya, kemudian mematuhi perintahnya. Ini pun sudah saya sebutkan. Perbedaan syukur dari syukuran. Pun sudah jemaah. Ya. 10. Kalian tanam mait berkali-kali tetapi kalian tidak mengambil pelajaran. Coba jemaah. Ya. Maksudnya nasihat darinya, dari si mait. Kalian tidak ingat, sebab jika kalian ingat, niscaya kalian gemar melakukan apa yang dilakukan orang-orang baik. Takut dari melakukan apa yang dilakukan orang-orang jahat. Jamaah, penasehat ada 2. Penasehat ada 2. Satu, penasehat yang berucap. Dia berucap, jamaah. 2, penasehat yang diam. Tapi dua-dua penasehat. Penasehat yang berucap itulah Al-Quran. Penasehat yang diam itulah maut. Apa maut? Mati. Ini dua-dua penasehat. Jadi kalau kita tak pakai Al-Quran dulu. Tak usah tengok Al-Quran dulu. Karena bagi kita masyarakat lebih nyata mati daripada Al-Quran. Al-Quran itu disimpan. Pas tak ada awas itu kan tak nampak. Ini umum masyarakat lah. Umum dulu jamaah umum. Tapi kalau main itu kan nampak depan mata kita. Nah, kalau penasehat sudah tak didengarkan lagi. Apanya yang mati? Kalau penasehat, ini umum dulu jamaah, umum dulu, jangan tengok mayat dulu. Kalau penasehat sudah tak didengarkan lagi, dari yang tak mendengarkan tu apanya yang mati? Hatinya mati. Baru balik ke mayat, mayat tu penasehat. Kalaulah mati tadi, tidak lagi didengarkan nasihat dia, berarti yang hidupnya apanya yang mati? Hatinya. Kalau begitu, yang sebenar-benarnya mati, yang si mati atau yang hidup? Yang hidup. Hatinya mati, badannya hidup. Nah, jadi kalau menurut agama ini dah mati nih sebetulnya nih jemaah. Nah, ini baru umum. Orang yang udah mati tapi hidup, bergerak kembali hidup. Apa namanya itu? Kalau hantu-hantu apa namanya? Zombie kan? Berarti kalau saya tidak mengambil nasihat dari orang mati, berarti saya zombie. Jadi imamlah saya, berarti yang imam zombie. Yang sembahyang pun hatinya mati, berarti yang sembahyang ini semua zombie. Betapa mengerikannya kita jemaah. Awak anggap selama ini awak hidup, padahal zombie sudah. Penasihat 2, an-natiq as-samit. Penasihat 2, an-natiq yang bercakap, as-samit yang diam. Mana penasihat yang an-natiq yang bercakap?
Itulah Al-Quran. Mana penasihat yang as-samit, yang diam, itulah maut, kematian jemaah. Ini hati-hati. Yang lebih ngeri kadang ziarah ke orang meninggal, ziarah ke kubur pun tak ingat mati. Nah, jadi kita ni entahlah. Awak tak ada maksud nyung-nyung perasaan orang. Ngaji aja nih jemaah, ya. Dah 10 lah sebab doa tidak terkabul. Itu maka ulama tak berdoa pun kabul. Ulama tak berdoa kabul sebab hatinya hidup. Awak berbuih doa tadi. Berbuih sampai capek, tak kabul-kabul. Sebab IC-nya mati. Padahal handphone harga mahal. Si ulama tadi handphone jadul. Yang kalau lempar kepala awak benjol. Tapi lancar aja kalau bercakap. Kenapa? IC-nya tulen. Jamaah. Itu. Nanti kalau terangkan gini ada yang memanfaatkan nih. Kalau gitu minta doa sama ulama aja awak. Katanya. Tak usah awak yang berdoa. Katanya. Inilah keliru. Padahal maksud awak, ayo hidupkan. Dari Syekh Abi Hatim. Bahwasanya Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih kusukai aku diutus kepada seorang pun melainkan kepadamu. Kata Jibril kepada Rasulullah. Maukah engkau kuajari satu doa yang sengaja kusembunyikan hanya untukmu. Tidak pernah kuajarkan kepada siapapun sebelummu. Engkau ucapkan doa ini saat duka, saat suka dan duka. Saya tak baca lagi jemaah, ada di situ doanya. Ya nuras samawati wal ardi wa ya qayyum dan seterusnya sampai akhir jemaah. Ya. Baca itu doanya. Kalau halaman 170 baris 1 2 3 4 5 6 dari atas sampai situ artinya itu. Jemaah. Duhai Tuhan langit dan bumi dan berdiri sendiri di langit dan bumi dan sumber kuasa sampai baris 6 dari atas di sebelah kiri koma. Itu artinya. Hitung dari atas 1 2 3 4 5 6 pergi ke kiri. Agak ke ujung ada koma. Sampai situlah artinya jamaah. Bagi tanda. Kata Jibril, kemudian mintalah kepada Allah keperluan dunia akhirat. Ini yang diajarkan Rasulullah ini kepada kita normal. Contoh, ya saya contoh dulu jamaah. Kita kalau minta sesuatu sama orang, langsung minta si A. Si B tidak. Diangkat-angkat, dipuji-puji dulu yang tempat kita minta itu. Si A minta sesuatu sama seseorang, langsung minta. Si B tidak, didatanginya dulu orang tu, disanjung-sanjung, dipuji-puji, baru minta. Kira-kira, yang mana dikasih? Si A, si B? Si B, yang muji. Ini cerita manusia dulu ya, Ma. Wajar, datang, bang, minta dulu. Oh, kok nanti? Apa kau minta? Tapi kita datang. InsyaAllah, senang awak yang abang sehat, segar aja. Apa rahasia nih? Berapa umur abang, Bang? 60. Tak percaya awak. Awak 45 awak rasa ni. Oh, dia punah macam tak jejak bumi lagi dah, maaf. Tak jejak lagi dia tu. Barulah. Awak pulang ni, Bang. Jadi itulah anak-anak nangis mau minta jajan pula dia, tapi itulah. Mulailah tu jemaah, mulailah tu. Jajan apa rupanya? Ada keluar tu keluar itu yang keluar tu yang ngalir tu macam banjir bandang. Biasanya. Ini doa begitu. Puji Allah habis-habisan. Ini doanya isinya puji. Perlukah Allah pada pujian kita? Tak perlu. Tak perlu. Inilah adab dalam berdoa. Maka guru-guru kita tu kalau berdoa, tengoklah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Barulah kita minta. Begitu diajarkan. Ini isinya tu jamaah pujian terus. Baru minta. Tapi jangan lupa nasihat daripada Syekh Ibrahim bin Adham yang 10 tadi. Supaya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makalah ke-27. Makalah 27.
Qala Nabi Muhammad SAW. Kita baca terjemah ya, biar hemat waktu kita. Bersabda Nabi Muhammad SAW, tidaklah seorang hamba atau umat membaca doa ini pada malam Arafah. Ya. Karena ini malam Arafah berarti tak ada di kita lah. Tunggu dulu. Malam Arafah ada juga di kita. Makna malam tanggal 9. Tak mesti di Arafah. Malam Arafah sebanyak 1000 kali. Yaitu 10 kalimat. 10 ni 1000 kali. Bukan 1000 kali jadi 10.000. Ya jamaah. 1000 kali semua ni. Maksudnya 10 tasbih. Kemudian tidaklah dia meminta kepada Allah Ta'ala sesuatu. Keperluan dunia akhirat setelah 1000 kali itu. Kecuali Allah memenuhi permintaannya. Selama bukan berdoa untuk memutuskan tali kasih sayang. Janganlah doanya mutus tali silaturahmi, tak boleh lah ya. Atau perbuatan dosa, tak boleh. Yang pertama, Subhanalladzi fis sama'i. Ya. Subhanalladzi fis sama'i. Maha suci Allah yang berada di langit. Maksudnya tempat yang tinggi, bukan Allah tinggal di langit. Allah maha tinggi, arsyuhu, singgasananya. Arsy di atas kursi, kursi di atas langit. Dah kita kaji nih. Langit, surga, kursi, arsy. Ya, jamaah. Jadi nomor 1, zikirnya Subhanalladzi fis sama'i arsyuhu. Subhanalladzi fis sama'i arsyuhu. Yang kedua, Subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuhu. Ada terjemahnya situ. Saya tak baca lagi lah. Baca pun cepat sajalah. Maha suci Allah yang berada di bumi kekuasaannya. Sesungguhnya nyata kuasa Allah Ta'ala bagi kami di bumi. Yang ketiga, Subhanalladzi fil bahri sabiluhu. Maha suci Allah yang berada di laut jalannya. Yang menyampaikan manusia ke segala arah untuk memenuhi sebab-sebab kehidupan. Subhanalladzi fis samai arsyuhu. Subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuhu. Subhanalladzi fil bahri sabiluhu. Yang keempat, Subhanalladzi fil hawa'i rauhuhu. Bukan ruhuhu. Rauhuhu. Maha suci Allah yang berada di angkasa anginnya. Sesungguhnya angin ditundukkan Allah di antara langit, bumi dan sumbernya berada di lapisan bumi yang ketiga. Ini tak penting. Di mana sumber angin? Kalau di sini disebut lapis ketiga. Bisa saja ulama salah secara sains, jamaah. Ini tak menjadi penting. Yang penting zikirnya. Dah berapa dah? 4 ya. Subhanalladzi fis sama'i arsyuhu. Subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuhu. Subhanalladzi fil bahri sabiluhu. Subhanalladzi fil hawa'i rauhuhu. Yang kelima, Subhanalladzi fin nari sultanuhu. Maha suci Allah yang pada api ada kuasanya. Karena itu tidak boleh siapapun menyiksa hewan menggunakan api. Tak boleh jemaah. Kecuali dalam keadaan terdesak lah. Ingat lagi dulu waktu rame-ramenya flu burung. Kan oleh pemerintah melalui dinas terkait ada berapa banyak ayam dimasukkan ke dalam lubang kemudian dibakar. Oh, tak boleh haram-haram. Oh tidak. Itu dalam situasi-situasi tertentu. Jangan lupa mengaji kita. Darurat. Masyaqqah. Jangan lupa itu. Jangan difitnah pemerintah. Kalau pemerintah benar-benar. Kalau salah kita kata salah. Jamaah. Tapi fitnah tetap tak boleh. Jadi bolehkah gunakan api? Dalam keadaan terpaksa boleh. Kalau susah kali boleh. Jamaah. Bisa nggak kita bunuh nyamuk pakai semprot aja? Bisa. Jamaah. Tapi macam mana pun semprot itu kan kimia. Lantas kita pakai raket. Raket itu api tidak? Api. Tinggal pilih. Kalau pakai semprot kimia berbahaya ke kita, pakai raket. Boleh, tak ada masalah. Orang banyak kali. Nyamuk di rumah kita banyak tak? Oh, ke rumah saya tak banyak. Rumah saya cuma satu aja nyamuk. Kawannya yang banyak. Nyamuk satu. Kawannya banyak, kawannya. Nanti ada yang serius nih, berkawan rupanya nyamuk. Tak tanggung jawab lah kalau gitu. Yang kelima, yang keenam, Subhanalladzi fil arhami ilmuhu. Subhanalladzi fil arhami ilmuhu. Maha suci Allah terhadap rahim ilmunya.
Tidak ada yang mengetahui apa yang berada di dalam rahim melainkan Allah Ta'ala. Tapi USG itu nanti dalam agama disebut namanya zonniyah, kuat sangka. Ada tidak pernah muslimah ni, sama ada dikawani oleh suami atau tidak, waktu USG katanya kelamin anak A, ternyata lahir B. Ada gitu? Padahal ini menggunakan alat yang paling canggih sudah. Dikata B, ternyata A. Ada gitu? Ada. Bukan maksud saya mengatakan berarti sains salah. Tidak. Tak begitu jamaah. Agama pun membenarkan sains itu. Cuma tingkatnya zonniyah. Kuat sangka. Jangan, nggak guna juga OSG. Kemarin katanya gini. Tidak. Itu berguna. Sama sekali berguna jamaah. Cuma itu kuat sangka. Yang ketujuh, subhanalladzi fil quburi qada'uhu. Jamaah, ya. Subhanalladzi fil quburi qada'uhu. Maha suci Allah yang di dalam kubur terlaksana ketetapannya. Tidak ada yang menetapkan nikmat dan siksa kubur melainkan Allah Ta'ala. Bukan berarti sekarang ketetapan Allah tidak terlaksana semua. Cuma kalau dah dikubur mau apa lagi jamaah? Tak ada lagi kita bisa bertingkah. Yang 8, tadi 7 ya. Subhanalladzi rafa'as samawati bighairi amadin. Maha suci Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang terlihat. 9, subhanalladzi wada'al arda 'alal ma'i. Maha suci Allah yang menghamparkan bumi di atas air. Fajamada, kemudian menjadi padat. Nah, sampai situ. Ini disambung-sambung jemaah. Subhanalladzi wada'al arda 'alal ma'i fajamada. Maha suci Allah yang menghamparkan bumi di atas air kemudian menjadi padat. Terakhir 10. Subhanalladzi la malja'a wa la manja minhu illa ilaihi ta'ala. Maha suci Allah yang tiada tempat berpegang dan tiada pula tempat melepaskan diri dari siksaannya melainkan kembali kepadanya. Saya ulang. Subhanalladzi fis sama'i arsyuhu. Subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuhu. Subhanalladzi fil bahri sabiluhu. Subhanalladzi fil hawa'i rauhuhu. Subhanalladzi fil nari sultanuhu. Subhanalladzi fil arhami ilmuhu. Subhanalladzi fil quburi qada'uhu. Subhanalladzi rafa'as sama'i bighairi amadin. Subhanalladzi wada'al arda 'alal ma'i fajamada. Subhanalladzi la malja'a wa la manja minhu illa ilaihi ta'ala. 1000 kali malam Arafah. Malam tanggal 9 Dzulhijjah. Habis itu baru minta sama Allah. Lama lah itu Pak, 10.000 kali kata kita. Lamaan kau gibah lagi. Mengapa Bapak buruk sangka aja sama? Tidak, ini umum. Mana berani awak sama orang-orang? Umumnya kalau orang gibah itu sebentar atau lama. Mana berani awak tuduh kau gibah kau lama? Tak berani. Ini kan awak nengok masyarakat secara umum jamaah. Pernahlah pengalaman kita orang gibah tu 5 menit. Secara umum lah. Mana? Itu ibarat kalau orang baru melahirkan sampai anaknya dah besar baru selesai gibahnya jamaah. Itu sambung menyambung menjadi satu. Maksud saya jangan bilang lama. Walaupun memang pada dasarnya kan lama lah 1000 kali itu jamaah 10 ini. Tapi maksud jangan rasakan lama. InsyaAllah habis itu doalah kita sama Allah Ta'ala. Jamaah. Kabul tak kabul urusan Allah. Kita minta dah. Tapi jangan lupa nasihat Syekh Ibrahim bin Adham. Apa sebab doa tak kabul oleh Allah Ta'ala? Tepuk dada tanya iman. Jangan tengok orang. Perbaiki diri sendiri. Sebagai suami, perbaiki istri kita. Orang tua, perbaiki anak kita. Istri bantu suami, memperbaiki semuanya. Anak bantu orang tua, memperbaiki semuanya jamaah. Ya, akan datang makalah yang ke-28. Pagi ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.